Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti sholat zuhur berjamaah di Masjid Jakarta Islamic Center ini, kemudian mengikuti kajian rutin ba'da zuhur, yang mudah-mudahan kajian kita ini membawa manfaat bagi kita sekalian dan mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kajian ini akan menambah kita sebagai umat Islam dalam berwawasan tentang agama Islam. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takwa, konsep takwa kalau dalam kaidah adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini semua kita sudah tahu. Akan tetapi bahwasannya takwa itu juga merupakan bagian daripada nikmat-nikmatnya ibadah. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Sayyidina Utsman, wajadtu halawatal ibadati, aku menemukan nikmatnya ibadah itu fi arba'ati asya'a, itu di dalam 4 macam. Jadi nikmatnya ibadah itu, kata Sayyidina Utsman bin Affan, itu ketika di dalamnya ada 4 macam. Awaluha, yang pertama adalah fi adai faraidillah. Yang pertama adalah ketika menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Artinya ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bagian daripada nikmatnya ibadah. Melakukan sholat misalkan, Nabi itu mengatakan bahwasannya sholat itu merupakan bagian daripada tempat untuk istirahat. Sholat itu sebagai wacana untuk istirahat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena begitu sholat itu membawa kekhusyuan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari situlah Rasulullah menemukan ketenangan. Dan itu bisa kita rasakan bahwasannya ketika kita sudah Allahu Akbar, kemudian itu kita rasakan, dan saat itulah kita menemukan ketenangan yang luar biasa. Itu baru sholat, belum ibadah-ibadah yang lainnya. Maka benar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, bahwasannya bagian daripada nikmatnya ibadah itu adalah ketika kita menjalankan
apa yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, kata Sayyidina Utsman, wasani, yang kedua, nikmatnya ibadah itu ditemukan ketika fi ijtina bin nawahi, ketika meninggalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Fi ijtinabi maharimillah, ketika meninggalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, mulai dari perkara-perkara yang besar hingga sampai perkara yang sekecil-kecilnya. Kalau perkara yang besar kita sudah tahu semua, mencuri, merampok, dan lain sebagainya, sampai perkara yang kecil. Apa itu perkara yang kecil? Ghosab misalkan. Ghosab itu minjam barang orang lain tanpa izin. Barang itu dikembalikan, tapi tanpa izin. Maka ini merupakan bagian daripada ghosab kepada orang itu. Maka ini adalah perkara yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita tinggalkan, itu merupakan bagian daripada nikmat ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin sekalian, bagian daripada nikmat ibadah menurut Sayyidina Utsman, wasalisu, adapun yang ketiga, fil amri bil ma'rufi ibtigha'u thawabillah, di dalam mengajak orang lain untuk berbuat baik, di dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya ibadah itu tidak cuman sholat, enggak cuman zakat, enggak cuman puasa, tapi ngajak orang lain untuk ikut melakukan hal-hal yang baik yang membawa nilai pahala. Mengajak orang lain sholat, mengajak orang lain untuk beramal, mengajak orang lain untuk bersedekah dan lain sebagainya, maka itu merupakan bagian daripada nikmat ibadah yang dilakukan oleh kita semuanya. Hadirin, yang keempat, kata Sayyidina Utsman bin Affan, warrabi'u fin nahyi anil munkari ittiqa'u ghadbillah. Yang keempat, kata Sayyidina Utsman, aku menemukan kenikmatan ibadah itu di dalam mencegah dari perbuatan mungkar adalah ketika kita menghindari dari perkara yang dighadab, perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuman kita lakukan untuk diri kita sendiri, tapi kita mempunyai kemampuan untuk mengajak orang lain agar menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, konsep takwa yang seperti ini akan membawa nilai ibadah yang paling baik, yang nikmatnya bisa kita rasakan bersama. Apakah ini sudah bisa kita lakukan? Maka itu akan tergantung dari dalam pikiran kita. Mari kita berpikir bersama-sama, apakah kita sudah bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini, sehingga kita akan merasakan bagaimana nikmatnya ibadah itu. Dan ketika itu sudah bisa kita rasakan, maka insya Allah kita tidak akan pernah lupa untuk selalu berbuat baik, untuk bertakwa kepada Allah,
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dan mudah-mudahan Allah selalu jadikan kita sebagai golongan muttaqun, golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.